Tadi saya sudah ambil keputusan sama sembah buat leluhur Lawatana atas restunya. Pada hari ini rombongan keluarga boleh hadir di Desa Polimasan di rumah kebetulan stadion yang katanya dibikin bagus dan sebagainya, padahal hanya tinggal rumah, hanya dengan belasan miliar berupa KTP. Artinya supaya pemerataan lagi. Begitu juga dengan banyak hal kaitan dengan masalah kesejahteraan. Apakah tenaga kontrak, tenaga PNS yang memang perlu mendapatkan bantuannya, intinya satu, ya, honor lah saya bisa bilang 1.200.000 turun sampai 800. Waktu saya masuk di Lembunga mereka bilang, bagaimana dia itu anak itu kerjanya ke sini, tetapi dia harus pakai ojek dan sebagainya, opet habis, lalu mengundurkan diri. Padahal kita tahu di Flores Timur kita ini peran daripada PNS dengan gajinya dan sebagainya itu memberikan manfaat kepada mama-mama kita yang di pasar, bisa ada yang belanja. Tapi kalau uangnya, gajinya macet, ya mama-mama juga dari pagi sampai sore yang mengalami kesulitan untuk ini hasil buminya untuk mendapatkan pemasukan. Maka inilah hal-hal yang menyebabkan saya, ada beberapa tokoh masyarakat yang sampai ke Kalimantan mendorong saya. Anak-anak saya dari saya bilang, bikin apa Bapak? Bapak kan sudah mau waktu itu untuk berkorban, berbuat, dan sudah mengeluarkan biaya besar-besaran, miliaran. Tetapi sudah terjadi yang ini, kenapa mesti bang? Saya bilang, inilah, kita punya keinginan baik loh. Kalian kan sudah baik semua, istri, anak-anak saya yang bungsu saja sudah dokter. Sekarang bekerja di Jakarta sebagai dokter dan sebagainya. Ya saya juga bisa mengurus semua perguruan tinggi dari bawah sampai di atas. Setiap bulan saya harus membayar gaji serta lain semua itu hampir 600 juta setiap bulan. Dan mereka berjalan terus. Saya bilang, saya ada punya kesenangan bagi saya itu ingin pengabdian. Maka saya bilang sudah. Akhirnya mereka diberi penyadaran. Baik kalau bapak mau begitu ya, silakan aja bapak untuk berbuat. Sehingga akhirnya mulai dengan tahun yang lalu saya datang kembali. Ya. Maka untuk itulah kali lalu waktu tahun 2017 saya datang, saya yang paling belakang Bapak, yang paling lambat. Teman-teman dari Nasdem itu saudara saya juga di belakang itu tahu. Semua partai-partai termasuk Nasdem itu sudah tutup, hanya ada yang masih buka waktu itu, Gerin. Ini sehingga saya ke depan, Bapak BK sudah baca nih, saya ingin melakukan perubahan yang namanya reformasi birokrasi. Jadi kita tata ulang kembali itu semua ya ASN kita yang ada. Harus sesuai. Dan itu saya sudah mulai dulu juga sudah pernah bilang. Tidak bisa kita menempatkan para pejabat atau orang kita ini karena rasa senang dan tidak senang. Like and dislike. Ini sudah tidak boleh. Kita perlu orang yang mempunyai kemampuan, yang punya profesionalitas yang sangat bagus. Sehingga visi misi program bupati, seorang bupati itu bisa tercapai kalau bawahannya juga serempak mendukung. Nah ini enggak. Kita tahu banyak bupati di tempat-tempat lain yang dulu bisa ditangkap. Karena apa? Oh, kalau kau menjadi kepala dinas ini, A, B, C, D, sekian uangnya. Ini repot. Kalau sudah mengangkat seseorang dengan duit dan sebagainya, hancur. Karena apa? Tidak atas kemampuan dia, kapasitas dia. Nah itu maka saya bilang ke depan harus kita tata ulang. Termasuk di dalamnya rekrutmen. Kita ke depan sudah tidak ada lagi yang namanya tenaga honor, tenaga kontrak di 2023. Itu berarti akan banyak pengangguran. Belum lagi yang tidak ikut tenaga kontrak atau tenaga honor, tapi anak-anak muda yang mempunyai kemampuan, mempunyai pendidikan setara S1 ataupun yang lain. Saya kemarin di Dokeng itu, ada saudara kita di sana, Pak, saya punya anak dokter. Malah dia dokter dari luar negeri. Sekarang kerja di Bali. Karena dia kalau mau pulang ke Flores Timur, apa yang mau dibuat?
Maka ini menjadi pemikiran kita. Nah, kembali tadi saya bilang, saya mempunyai gagasan sehingga saya ada bilang di situ, ke depan itu supaya anak-anak muda mempunyai lapangan pekerjaan yang baik, punya kemampuan dan sebagainya. Apakah mau bekerja di dalam daerah kita ataupun keluar, kita buat itu yang namanya balai latihan kerja. Balai latihan kerja itu anak-anak diberikan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dalam sekian bulan, paling tidak 6 bulan. Apakah di bidang pariwisata, di bidang teknik, di bidang komputer, di bidang kebunan, pertanian, mereka bisa. Itu nanti saya bisa beri. Sehingga ke depan tadi saya bilang BLKI. Yang kedua, ingin saya juga ada politeknik. Kalau politeknik beda dengan perguruan tinggi yang lain, ya.